Bagaimana caranya seorang aktor yang sudah identik dengan karakter legendaris seperti Harry Potter bisa melepaskan bayang-bayangnya? Daniel Radcliffe punya jawabannya dengan memilih peran yang sama sekali berbeda. Dan inilah film horor gotik yang jadi langkah berani pertamanya, The Woman in Black. Jujur saja, dibandingkan Rupert Grint dan Emma Watson, saya dulu paling pesimis dengan karir Daniel Radcliffe setelah Harry Potter. Aktingnya menurut saya masih kalah dibanding Emma yang lebih versatil. Tapi harus diakui, Daniel punya daya tarik pasar yang lebih besar dibanding Rupert Grint. Dan usaha pertamanya untuk keluar dari image penyihir muda adalah dengan membintangi film horor arahan James Watkins yang diadaptasi dari novel berjudul sama. Pilihan yang cukup mengejutkan, tapi juga berani, karena The Woman in Black jelas sangat berbeda dari Harry Potter. Tidak ada tongkat sihir, tidak ada efek spesial megah, dan tidak ada dua sahabat karib Rupert dan Emma. Semua beban ada di pundak Daniel. Dalam film ini, Radcliffe memerankan Arthur Kipps, seorang pengacara muda berusia 22 tahun yang sudah menjadi ayah dan harus membesarkan anaknya seorang diri setelah sang istri meninggal. Arthur mendapatkan tugas dari kantornya untuk mengurus kepemilikan sebuah rumah tua bernama A.L. Marsh House setelah pemiliknya meninggal dunia. Untuk itu, Arthur harus kembali meninggalkan putranya yang baru berusia 4 tahun bersama pengasuhnya. Namun, misi sederhana ini berubah jadi mimpi buruk. Begitu Arthur tiba, suasana desa terasa tidak bersahabat. Penduduk setempat tampak menutup diri, dan rumah yang harus ia urus ternyata menyimpan rahasia kelam. Ada tragedi masa lalu yang menghantui, dan Arthur mulai mengalami kejadian-kejadian aneh yang perlahan mengancam keselamatannya. The Woman in Black mengandalkan dua cara untuk menciptakan horornya. Pertama, atmosfer kelam, mulai dari setting lokasinya yang terpencil, musik pengiring yang menciptakan rasa tegang, sampai ton warna visualnya yang suram. Semua ini efektif menjaga rasa tidak nyaman, baik ketika tensi masih rendah, maupun ketika mulai mendekati klimaks. Kedua, jump scare. Film ini mengandalkan momen-momen mengagetkan, dari penampakan tiba-tiba sampai aktivitas poltergeist yang dibalut scoring yang memekakkan telinga. Cara ini klasik, tidak salah dan tidak buruk, tapi sayangnya tidak menawarkan sesuatu yang baru. Adegan mengejutkannya cukup efektif, tapi seringkali mudah ditebak. Selain horor, film ini punya misteri yang lumayan menarik. Kita diajak menebak-nebak tragedi apa yang terjadi di A.L. Marsh House. Misterinya memang membantu menjaga rasa penasaran, tapi jujur saja, beberapa bagian terlalu mudah ditebak. Film ini juga berjalan lambat di awal. Untungnya, ketika teror dimulai, tensinya cukup stabil hingga mendekati akhir. Sayangnya, ending film ini terasa terlalu dipaksakan. Nuansa yang seharusnya suram justru dipaksa menjadi seperti happy ending, dan itu bagi saya cukup mengurangi kesan seram yang sudah dibangun. Lalu bagaimana dengan Daniel Radcliffe? Bukan penampilan luar biasa, tapi cukup solid untuk langkah awal keluar dari bayang-bayang Harry Potter. Ia berhasil memerankan karakter yang lebih dewasa, seorang ayah yang rapuh tapi tetap berusaha kuat. Memang, ada sedikit bayangan Harry Potter yang terbawa, tapi Arthur Kipps tetap terasa sebagai karakter berbeda. Ini membuktikan bahwa Daniel mampu, setidaknya perlahan, mendefinisikan ulang karirnya. Secara keseluruhan, The Woman in Black bukan film horor yang buruk. Atmosfernya bagus, jump scare-nya cukup efektif, misterinya lumayan menarik. Hanya saja, tidak menawarkan sesuatu yang benar-benar baru. Endingnya juga agak mengecewakan. Tapi untuk Daniel Radcliffe, ini langkah berani dan awal yang menjanjikan. Kalau kamu penggemar horor dengan nuansa klasik Inggris, film ini masih layak ditonton. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah Daniel Radcliffe berhasil keluar dari bayang-bayang Harry Potter di film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk review film lainnya. Bye-bye.